Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam kesehatan, juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam pembelajaran virtual kita. Insya Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baiklah, kita mulai saja pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, marilah kita simak materi kita hari ini, yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan 1. Siswa dapat menjelaskan masa kanak-kanak dan ciri-cirinya dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Yang nomor 3, siswa dapat menjelaskan hubungan masa pubertas dengan kesehatan reproduksi. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah masa perkembangan seseorang yang dimulai dari masa bayi hingga berumur sekitar 10 tahun. Sebelum menjadi remaja dan dewasa, setiap manusia mengalami masa kanak-kanak. Ciri-ciri masa kanak-kanak pada laki-laki dan perempuan tidak selalu sama. Mari kita lihat bagaimana ciri-ciri pada masa kanak-kanak. Ciri-ciri masa kanak-kanak. Pada anak laki-laki, nomor 1, postur badan lebih besar dan tinggi. Pada anak perempuan, lebih lambat mengalami tinggi badan. Kemudian yang kedua, pada anak laki-laki, lebih lambat berbicara. Kalau pada anak perempuan, lebih terampil berkomunikasi atau berbicara. Kemudian yang ciri ketiga, pada anak laki-laki lebih aktif bergerak. Kemudian pada anak perempuan cenderung pada kegiatan yang halus. Nah, selanjutnya bagaimana perbedaan pada masa kanak-kanak dan masa pubertas? Perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak laki-laki. Ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki, yang ke-1, belum tumbuh rambut halus di ketiak maupun di alat kelamin. Kalau pada masa pubertas, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian ciri yang kedua, pada masa kanak-kanak, suara belum membesar. Kalau pada masa pubertas, suara jadi membesar. Terus ciri yang ketiga, pada masa kanak-kanak, belum tumbuh jakun. Pada masa pubertas, tumbuh jakun. Kemudian ciri yang keempat, kalau pada masa kanak-kanak belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Pada masa pubertas sudah tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, itu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak laki-laki. Selanjutnya perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak perempuan. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan, yang ke-1, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Pada masa pubertas, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian ciri yang kedua, pada masa kanak-kanak, suara belum melengking. Pada masa pubertas, suara jadi melengking. Ciri yang ketiga, pada masa kanak-kanak, payudara belum membesar. Kemudian pada masa pubertas, payudara membesar. Ciri yang keempat, pada masa kanak-kanak, pinggul belum membesar. Kalau pada masa pubertas, pinggul membesar. Nah, itu perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa pubertas, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Selanjutnya, bagaimana hubungan masa pubertas dan kesehatan reproduksi? Pada masa puber, organ reproduksi laki-laki dan perempuan akan berkembang. Organ reproduksi yang sehat antara lain akan mengalami hal-hal berikut. Yang pertama,
organ kelamin laki-laki mulai menghasilkan sperma. Hal ini ditandai dengan mimpi basah yang dialami anak laki-laki. Kemudian pada anak perempuan, organ reproduksi mulai menghasilkan sel telur di dalam indung telur atau ovarium. Hal ini ditandai dengan menstruasi pertama yang dialami anak perempuan. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah sampai pada masa pubertas, maka kita harus lebih menjaga kesehatan diri karena organ reproduksi kita sudah mulai berfungsi, sehingga kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi tersebut. Nah, sebelum menutup pelajaran, Ibu akan memberikan tugas pada anak-anakku, jadi supaya anak-anakku memahami materi pelajaran hari ini, maka untuk mengetahuinya, Ibu akan memberikan tugas. Bisa dilihat di sini tugasnya. Tugas hari ini, jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan masa kanak-kanak? Nomor 2, apa saja ciri-ciri masa kanak-kanak pada anak laki-laki dan perempuan? Nomor 3, apa saja perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak laki-laki? Nomor 4, apa saja perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak perempuan? Nomor 5, apa yang dihasilkan oleh organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang sehat pada masa puber? Nah, itu tugas untuk anak-anakku. Silahkan anak-anakku catat dulu materinya, kemudian kerjakan tugasnya. Mudah-mudahan anak-anakku dapat memahami materi hari ini. Anak-anakku, nah itulah materi kita hari ini, yaitu tentang perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas, dan juga hubungan masa pubertas dengan kesehatan reproduksi. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sehingga anak-anakku dapat memahami materi pelajaran dan juga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Laksanakan tugasnya, tetap semangat dalam belajarnya, jaga diri dan juga kesehatan, dan tetap laksanakan kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini kita laksanakan di sekolah, seperti sholat duha, tadarus Al-Quran, dan juga hal-hal positif lainnya, agar kita senantiasa berada dalam ridho dan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.